Ini kita kedatangan salah satu host terbaru nih, Aku malu. Principles Life and Work dari Ray Dalio, ada Mind Platter dari Najwa Zebian, Robert Galbraith yang kedua. Cito banget. Terus Murakami yang Man Without Women. Buku yang gue baca saat ini adalah Ikigai, The Japanese Secret and Happy Life. Henry Manampiring. Oh ya ampun, filosofi teras. Ini di Kepo Buku nggak ada om, nggak ada mbak ya. Pakai panggil nama semua ya. Awas lu. Gak bisa. Kata ibu aku gak boleh jangkar. Hey, apa kabar? Ketemu lagi di season 2 Kepo Buku, sebuah podcast yang selalu kepo sama buku yang dibaca orang lain karena seringkali rekomendasi orang itu lebih keren daripada daftar bestseller di toko buku. Karena ngepoin buku lebih asik daripada ngepoin hidung artis. Lama-lama ini acara ganti nama nih jadi Lambe Buku. Anyway, di season 2 ini para kepoan Anda masih sama. Ada gua Rane Hafid di Bangkok, ada Her Toto Eko alias Toto yang basisnya sih di Singapura tapi sering keluyuran kemana-mana, termasuk ke Bangkok, dan waktu kita rekaman ini dia juga ada di Bahrain, kadang juga ada di Condet juga. Dan habis itu ada Steven Sitongan di Ambon. Tapi selain kami bertiga, Kepo Buku juga punya kepoan yang keempat, anak baru. Kepowati tepatnya, yaitu nanti kita kenalin. Di episode ini kita mau share buku pertama yang dibaca oleh para hostnya di tahun 2019 yang sangat beragam, seberagam para hostnya. Mulai dari buku self-help atau motivasi, filsafat, fiksi, sampai komik. Terus kita juga mau ngundang lo semua, teman-teman baik kepoan dan kepowati, untuk juga share cerita tentang bukunya. Ini kenapa jadi kepoan dan kepowati sih? Ya wes, lengkapnya dengerin aja Kepo Buku season kedua episode perdana ini, diawali dengan kita ngebully anak baru. Maksudnya memperkenalkan anak baru gitu. Push up, squat jump. Gue sapa dulu deh yang di Ambon deh. Apa kabar, Steven? Ya, hai semua, salam sehat. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Ketupat masih ada nggak? Ya, bukan ketupat ini, kue kering. Kue kering. Terus dari Bahrain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi. Sadihap. Pengen ngai bang. Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Jadi udah Toto, Steven, gue baik alhamdulillah, walaupun gak ada yang nanyain ya gak apa-apa, biarin aja. Siapa peduli. Dan yang orang keempat kita. Halo, tes. Aku malu. Demam mic. Baru sadar gue. Astagfirullahaladzim. Lenong banget gitu. Silakan. Atau gini. Steven, Iya. tolong perkenalkan host kita yang keempat ini, Steven. Tidak. Sebentar. Saya ingin penjelasan. Kenapa harus Steven yang memperkenalkan? Apakah ada hubungan khusus dengan Steven? Padahal silakan. aku bukan pacarnya Steven loh. Tuh, sudah diperjelaskan. Cuma masalahnya, host kita yang keempat kali ini kenal lebih dulu dengan Steven. Oh, iya. Itu baru dengan kita. Jadi Steven mungkin bisa memberikan sedikit intro. Oke. Ini kita kedatangan salah satu host terbaru nih, Mbak Opat namanya. Siapa? Mbak Opat, all I can say adalah seseorang yang multi talent. Cie. Opat, diam dulu. Oh iya. Terus nuansa bacanya juga kejepangan, terus punya stok bacaan yang juga sangat-sangat mumpuni untuk dibagi di Kepo Buku. Semoga bisa memberikan warna-warni yang lebih lagi di season 2. Kehidupannya Steven gue. Tuh kan dia yang mancing kan. Enggak. Jadi Opat ini juga masih single ya, Pat ya? Rahasia dong. Nggak boleh dirahasiain di sini. Enggak. Ya udah dikenalin dikit sama Steven dan sekarang kita kenalin langsung. Nah, kita manggilnya Opat. Mungkin teman-teman yang pernah dengar Kepo Buku pernah dengar suaranya juga di salah satu episodenya Kepo Buku. Tapi lu kenalin diri sendiri deh, Pat. Oh ya.
Annyeonghaseyo. Bentar dulu, lu tadi katanya Steven lu sukanya Jepangan. Kenapa ngomongnya pakai Korea? Emang kenapa nggak boleh? Jadi biarin aja dia. Udah, kenalin Pat, ayo buruan Pat. Siapa? Ya, halo. Nama? Apa sih dibilangnya teman-teman kepo buku gitu, Kak? Bukan, Kak? Di sini nggak ada aturan, bebas-bebas aja lu mau bilang temen, pacar, apa kayak terserah. Mau bilang saya ke Steven juga boleh. Boleh. Halo semuanya, aku Opa, tinggal di Jakarta. Dah, itu aja. Dah. Mohon bantuannya. Pat, nama asli lu bener-bener Opat ya? Iya, Opat, bener. Gue kalau sama Abang Ojol, Mas Opat, Om Pak, udah biasa gitu. Nama beneran lu siapa ya? Nggak penting, yang penting Opat. Iyalah, nama panggungnya Opat lah ya. Oke. Iya, betul. Baiklah. Instagram. Instagramnya di @casualreader 4. 4-nya angka 4. Casual Reader 4. 4. Ya, no. Ya. Jangan no. Ya, dan sekian Kepo Buku. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Oke, terus tadi Steven bilang lu punya bacaan yang menarik, lu suka yang berbau Jepang gitu, terus lu suka baca apa lagi gitu loh. Jadi untuk set ekspektasi pendengar dulu, teman-teman pendengar kita nih. Oh iya, aku suka baca general fiction, walaupun sebenarnya generalnya itu apa nggak tahu ya. Pokoknya kalau dibilang general fiction aja. General fiction. Ya. Terus aku nggak begitu suka kayak romance gitu. Mungkin terpengaruh oleh kehidupan pribadi enggak. Terus karena aku dulu suka baca manga, tapi sekarang enggak, baca 1-2 aja. Oh, tapi walaupun aku nggak suka romance, aku suka banget sama penulis Sophie Kinsella. Aku suka banget. Agak-agak. Gimana ceritanya lu nggak suka romance tapi suka Sophie Kinsella? Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Masalah. Sophie Kinsella ini berarti lu suka shopping lo ya? Nah, tapi aku nggak pernah baca Shopaholic, itu nggak pernah. Terus jadi dulu ada lu apa? Enggak, emang apa aja tergantung mood. Kan sebagai casual reader kan aku kan. Iya benar. Ngomong itu casual reader, kenapa casual reader 4? 4-nya Opat. Kalau casual reader udah yang punya Om, kayaknya mah. Jadi tambahin aja. Kira lu udah bikin 3 akun semuanya ke-lock. Lu ini ke akun yang keempat enggak ya? Kagak. Oke. Jadi begitulah. Kita sekarang berempat. Kenapa berempat? Karena ada Opat. Geli. Karena Opat maksa-maksa ikut. Terus Steven bilang, iya ikutin aja kasihan, ntar nangis gitu. Ya udah kita ajak akhirnya. Saya kira sebenarnya nggak mau, cuman gara-gara Steven juga. Ya udah sabar-sabar aja ya. Terus Steven sama Opat ini kayaknya juga ikut komunitas yang sama atau gimana sih Steven? Iya, di komunitas blogger buku Indonesia, Bang. Lu bocorin dong si Opat ngapain aja di komunitas blogger buku Indonesia? Iya, bukan Mas Steven. Jadi reviewer gitu-gitu. Oke. Iya. Tapi terakhir Mbak Opat ini nulis di jurnalruang.com yang membahas tentang kisah-kisah Murakami yang ditujukan untuk non pembaca Murakami ya Mbak ya, kalau nggak salah. Iya ada. Nah itu salah satu daya tarik yang membuat gua ya udah deh Opat nggak apa-apa deh, karena dia suka Murakami. Boleh. Emang kenapa? Ya karena gue juga suka Murakami, subjektif. Dan akan lebih lengkap lagi kekaguman gue pada lo kalau lu bisa menjawab pertanyaan gue berikut ini. Lu suka buku self-help nggak? Enggak dong. Oke, kita lanjut Kepo Buku kali ini. Oke, itu dia host keempat Kepo Buku, namanya Opat. Nggak ada alasan lain kita ngajak dia selain karena namanya Opat. Jadi bisa jadi host yang keopat alias 4. Halah. Oke, langsung aja kita mulai dengan melihat buku apakah yang dibaca oleh Steven Sitongan di awal 2019 ini. Kalau di episode terakhir 2018, buat lo yang dengerin atau belum dengerin bisa didengerin juga, Steven itu sudah punya resolusi untuk banyak membaca buku-buku yang sifatnya self-improvement. Cie, Steven. Ngomong-ngomong, Steven ini kalau di keluarga itu kayak adik kita gitu ya, adik paling bungsu kita
yang selalu kita kerjain karena dia justru lebih pinter gitu loh. Diprotes nih gua sama Toto sama Opat. Ya wes, kita dengerin. Siapa yang duluan? Merane aja dulu. Ini di Kepo Buku nggak ada om, nggak ada mbak ya. Pakai panggil nama semua ya. Awas lu. Nggak bisa. Kata ibu aku nggak boleh jangkar. Apa tuh? Jangkar itu tahu nggak om? Jangkar. Manggil tanpa Hierarkinya. Ya, manggil nama apa sih namanya tuh ya gitu tuh. Kayak misalnya lebih tua gitu kan, terus aku manggilnya nggak Mas atau Mbak gitu, nggak boleh. Ya udah, gue juga manggil Mbak Opat. Tidak. Lanjut, Steven baca apa 2019? Yang pertama kali lu baca tahun 2019. Yang pertama kali itu ada Principles, Life and Work dari Ray Dalio. Ada Mind Platter dari Najwa Zebian. Ya udah, berarti yang paling pertama lu baca. Paling pertama di hari tanggal 1 itu ya. Ya nggak usah tanggal 1 kali. Kalau tanggal 2 juga boleh, Fed. Tanggal 2. Tanggal 2 boleh, tanggal 2. Tanggal 2. Ini Cari beneran. Enggak, tanggal 1 kok. Tanggal 1 jam berapa, Van? 7, ada? Enggak, udah siangan kok. Penting. Principles, Life and Work. Principles, Life and Work. Ray Dalio. Oke. Itu self-help juga, bukan? Iya, ini kayak ilmu-ilmunya si Bapak Ray Dalio-nya ini ditransfer ke pembaca lewat buku ini, gitu. Emang Ray Dalio itu siapa? Ray Dalio ini Steve Jobs-nya industri finansial Amerika gitu. Ibaratnya gitu. Jadi benar-benar kemampuan dia untuk dunia bisnis tuh udah diakui gitu sama Bloomberg gitu-gitu. Yang selalu bikin gua kepo ketika orang baca buku itu adalah pilihan bukunya. Lu kenapa buku ini pilihannya? Ya karena di tahun 2019 nih kayak untuk menjadi Stephen yang lebih baik, jadi harus baca-baca buku yang kayak tentang prinsip-prinsip hidup untuk hidup yang lebih baik gitu. Terus sekalian ini semacam resolusi di tahun 2019 buat aku pribadi adalah menjadi pribadi yang lebih ngerti tentang kehidupan, ngerti tentang duit, ngerti tentang investasi. Oke. Dan bukunya Ray Dalio yang judulnya Principles, Life and Work ini cerita tentang apa? Yang aku baru lihat itu kayak dunia realita yang harus dihadapi kita gitu, kayak sistem pengambilan keputusan apa yang dia pegang sampai sekarang itu dia bagiin di buku itu. Jadi di bagian pertama dia ceritain bagaimana dia bikin company-nya, di bagian kedua prinsip-prinsip kehidupan, di bagian ketiga prinsip-prinsip kerjaan. Kalau yang Mind Platter kenapa? Mind Apa Platter yang tuh berkesan? ya karena dia ngajarin berbagi tentang kehidupan gitu-gitu ya Mbak. Berbagi tentang kesan dia kepada pembaca biar lebih mindful untuk menjalani hidup, nggak cepet give up kalau ada sesuatu gitu-gitu. Steven follow Twitternya kah? Si Najwa. Dia kan suka banget share-share gitu tuh. Oh iya. Ini murni beli bukunya karena pernah dimunculkan di storiesnya @kartupost di Instagram. Jadi nggak pernah aku juga follow Instagramnya Najwa, tapi murni baru kenal yang bikin buku ini setelah baca Mind Platter. Gue belum kebayang. Terus terang, dua buku itu mungkin karena tidak ada dalam radar gue, tapi ketika lo harus meyakinkan orang kayak gue, apa yang bisa lo sampein? Kayak misalnya di satu bagiannya dia nulisnya gini, lifelong learning gitu ya. Dia bilangnya, if you think that education only takes place in an institution, think again. As long as you breathe, your mind, your heart, and your soul are seeking knowledge. So respond to them and nurture their needs. Ask questions and keep your life dynamic. So what are you waiting for? Start flying. Jadi kayak dia ngasih satu tema refleksi gitu, dan apa yang dia bikin di tulisan itu menggugah sekaligus memberikan enrichment buat kita ngejalanin hidup gitu, si Najwa Zebian ini.
Jadi dia kumpulan refleksi kehidupan. Iya. So, Principles of Life and Work karya Ray Dalio dan Mind Platter karya Najwa Zebian. Itu buku yang pertama dibaca Stephen di awal tahun 2019 ini, dan bagaimanakah dengan Opat? Itu giliran yang kedua. Opat ini penggemar berat fiksi. Pilihan dia adalah serial buku karya Robert Galbraith. Ini menarik, dan para penggemarnya pasti tahu siapa si Galbraith ini, nanti diceritain juga. Gue terus terang nggak tahu. Terus buku kedua yang dia baca di tahun 2019 ini adalah Kumcer alias kumpulan cerpennya Murakami-san. Oh, harus penuh dengan penghormatan dong kalau menyebut nama dia. Bukunya Murakami-sama. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Lu baca buku apa, Pak? Aku udah selesai. Banyak tuh. Robert Galbraith yang Strike itu, yang Kedua. berapa? Gitu banget. Yang kedua, iya betul. Yang kedua, terus Murakami yang Man Without Women. Satu kebiasaan di Kepo Buku ini ya, ini buat anak baru nih. Lu harus mengasumsikan bahwa orang belum pernah baca buku yang lu review. Ya, jadi cerita detektif namanya Cormoran Strike. Dia menjadi detektif. Gimana sih? Gue bingung. Fokus. Beneran, grogi. Steven, ini gimana sih temen lu nih? Grogian banget. Ada masa percobaannya ya Bang ya? Ada masa percobaan nih. Kayaknya harus push up 10 kali nih, enak aja lu. Aku gak grogi beneran. Aku cuma malu. Enggak. Ya, jadi ya namanya Cormoran Strike. Dia itu veteran Angkatan Darat Inggris. Terus kakinya udah gak ada satu. Nah, terus dia jadi detektif deh. Sama ada partnernya namanya Robin. Cewek Robin. Terus dia mengusut kasus yang tidak terungkap oleh polisi. Gitu. Apa yang membuat dia spesial dari cerita detektif-detektif yang lain, Pat? Nah, tuh. Luar biasa. Bermutu sekali pertanyaannya. Gak tahu. Terima kasih. Saya sudah harapkan itulah jawabannya. Enggak, jadi awalnya beneran aku bilang aku nonton seriesnya dulu. Jadi waktu di series itu pace-nya tuh lambat banget, dan si Strike ini kayak cuma kesini ngobrol, nanya, nyatet, santai. Kesini nanya, ngobrol, nyatet, santai. Nggak ada meledak-ledak, emosinya nggak ada, datar banget gitu kan. Jadi keunggulannya si Strike ini adalah dia itu nggak flawless, dia itu banyak banget kekurangannya. Kelakuannya juga nggak bagus, masa lalunya juga suram. Tapi dia tuh punya kapasitas memori yang sangat besar. Dia bisa mengingat detail-detail, mungkin juga karena dulunya dia kan Angkatan Darat yang bertugas menyelidiki kasus-kasus juga gitu. Terus si Robert Galbraith ini sabar banget, dia detail banget penjabaran deskripsinya, terus setting lingkungannya gimana, itu sangat mendetail. Tapi siapa sih Robert Galbraith itu? Ya si J.K. Rowling itulah. J.K. Rowling-nya Harry Potter. Iya. Nulis buku tentang detektif. Jadi mungkin orang pasti bakal bandingin ya antara si Harry Potter itu kan sama si Strike ini, dan nggak ada Harry Potternya belas gitu. Tapi kalau Harry Potter itu kan sebenarnya kalau satu hal yang gue bisa paham ya, karena gue termasuk tamat baca buku Harry Potter dan film-filmnya adalah dia tuh ada suka kejutan plot gitu kan. Benar. Di Galbraith itu nggak kayak gitu. Iya, tetap dia suka banget ada kejutan plot itu pasti ada ya. Apalagi detektif kan ya. Terus kayak dia yang aku perhatiin, jadi misalnya di bab 2 endingnya gini, terus tiba-tiba di bab 3 aja kita udah ada kejutan lah, jadi begini, gitu. Berarti nggak datar-datar amat dong? Untuk datar. Aku ngomongnya misalnya datar itu si detektifnya ini, jadi pembawaannya tuh datar. Pembawaan detektifnya datar, jadi tipe-tipenya kayak Hercules Poirot ya?
Enggak ya, Christie. Poirot kan centil kan ya. Gimana caranya Poirot centil? Poirot itu kan sombong kan? Enggak, dia pintar. Sombong tahu? Iya dia pinter. Emang kalau pinter nggak boleh sombong. Enggak, dia nggak sombong. Lu aja kali nggak ngerasain ngerti pinteran dia menganggap dia tuh sombong. Dia sombong-sombong tengil tahu? Itu menurutku sih. Oke. Jadi karakternya datar, itu yang lo maksud, bukan plotnya yang datar. Enggak, plotnya itu tetap ada kejutan. Cuma dia kayak enggak yang gimana ya? Ya rapi deh menurutku. Gue malah penasaran, pengen tahu, Steven ini buku masuk di radar lo nggak sih? Atau jangan-jangan lu udah pernah baca? Soalnya tadi lu sempet nyaut juga. Aku udah baca 2 dari 4 buku. Yang terakhir nih Little White. Nomor 1 sama nomor 2-nya ini udah aku baca sekian tahun yang lalu dan suka. Cuman masuk di buku novel ketiganya yang Career of Evil-nya itu aku baru baca di mungkin 10-20 halaman. Karena ya itu tebelnya aja udah nakutin gitu. Iya sih, memang dia lumayan tebal ya. Satu bukunya 500-an halaman gitu. Iya, dan 3 buku ini udah diterjemahkan di Indonesia. Iya, udah. Oke. Jadi mungkin peminatnya juga bagus. Peminatnya udah banyak, tapi kenapa yang di ketiga ini belum terlalu kuat, belum terlalu hype waktu dirilis itu waktu aku tanya ke Mbak Siskanya, karena kebanyakan pembaca kan harus ngikutin dari awal tuh. The Cuckoo Calling, Silkworm. Jadi banyak yang belum tuntas juga kan di buku 1, di buku kedua. Jadi untuk masuk ke buku ketiga tuh agak-agak menjadi hambatan gitu. Tapi masih ada bau-baunya J.K. Rowling nggak sih? Aku pernah sekilas baca sih, katanya memang dia pakai nama Robert Galbraith untuk Detective Strike ini memang untuk membedakan karyanya dengan yang lain. Oke. Dan biasanya kalau cerita-cerita detektif itu biasanya memang penulisnya cowok, makanya dia pakai nama penulis cowok. Lu tahu Nora Robert kan? Nora Robert itu punya berapa pen names coba. Ketika dia nulis apa dia pakai Nora Robert, ketika dia nulis detektif dia pakai apa coba? JD Robb kan? Gue kirain jadi Salinger. Parah gue. Oke. Terus yang Murakami, Opat. Ya, yang Murakami Udah ini. deh, nggak ada berhentinya udah ini. Silakan, ada waktu 2 jam kok buat ngomong. Jadi kan aku tuh cukup bias ya sebenarnya sama si Murakami. Jadi aku suka Murakami tuh dari zamannya Murakami belum ngehip banget di sini, asik. Sebelum 2010 aku udah suka. Tapi si Man Without Woman ini aku nggak begitu suka sih. Man Without Woman ini agak berbeda karena dia adalah koleksi cerita pendeknya Haruki Murakami. Iya. Terus apa yang membuat lu nggak suka? Jadi karena aku bias, jadi aku tuh selalu mencari mood untuk membaca Murakami ini biar aku suka gitu. Jadi kalau moodnya ini kayaknya biasanya aku baca Murakami kalau lagi aku terlalu senang. Jadi untuk meredam emosi aku baca Murakami. Dia kan banyak ceritanya yang despair, loneliness gitu-gitu kan. Nah aku suka banget tuh baca buku begitu tuh. Biar kebawa despairnya. Nah, jadi si Murakami, si Man Without Woman ini adalah kumpulan cerita, banyak kan cerita cinta ya ternyata, yang adalah tentang Man Without Woman. Maksudnya emang tentang laki-laki yang gak punya wanita gitu. Jomblo gitu maksudnya, jomblo. Tuna asmara ya gitu. Tuna asmara. Aduh, apa lagi tuh bahasa? Gue baru tahu tuh kata baru tuh, tuna asmara. Tuna. Asik. Dibilang iya benar, tuna asmara betul-betul. Jadi kayak membaca 7 cerita tentang pria-pria tuna asmara tuh saat aku membaca itu cukup melelahkan. Jadi aku nggak begitu suka. Tapi ada 2 ceritanya aku suka. Yang pertama judulnya Drive My Car, yang kedua judulnya Yesterday, itu yang aku suka. Man Without Woman ini diambil dari salah satu judul di dalamnya yang ya judulnya ada juga namanya Man Without Women. Kalau si Drive My Car ini tentang seorang lelaki, dia ini kayaknya aktor theatrical stage gitu deh, yang istrinya sudah meninggal, kemudian dia mencari sopir pribadi. Lalu akhirnya ketemulah seorang sopir yang ternyata adalah wanita, tapi nyopirnya jago banget gitu.
Terus kan aku udah deg-degan ya, aduh, bakal ada cerita aneh-aneh nih gitu kan. Kan biasanya dia begitu tuh, suka ada cerita yang aneh-aneh. Ternyata enggak, ternyata isinya adalah tentang si aktor ini mengingat istrinya sudah meninggal. Nah, terus istrinya ini suka punya affair. Terus si pria ini curhat sama sopirnya ini. Plotnya seperti itu, tapi intinya adalah bagaimana dia mengenang istrinya gitu. Menarik. Terus ada yang Yesterday itu 2 orang pemuda. Jadi ada satu orang namanya Tanimura. Si Tanimura ini flashback waktu dia mudaan, dia punya teman namanya Kitaro. Jadi Kitaro ini dari Tokyo, tapi si Kitaro ini punya dialek Kansai yang sangat bagus gitu. Sementara Tanimura ini dari Kobe, daerah Kansai, tapi dialeknya Tokyo banget. Jadi mereka bertukar dialek, bertukar daerah. Terus si Kitaro ini agak aneh orangnya deh. Jadi dia pinter tapi nggak lolos ujian universitas, tapi nggak mau belajar. Dia bahkan nawarin ceweknya ke si Tanimura ini gitu. Baiklah. Nah, Oke. gue agak-agak kesel nih sebenarnya sama Opat karena dia ngasih skor di Instagramnya. Lu ngasih skor berapa buat buku ini? 2 bintang dari 5. Tuh kan. Tapi gue bisa paham lah karena buat gue pribadi, gue memang ini buku Murakami yang mungkin kalau harus dipilih, gue akan pilih ini yang terakhir gitu. Tapi ini dari sisi gue ya, Opat atau siapa yang lain silakan berkomentar. Kalau Murakami itu menurut gue membacanya itu lebih hanya untuk mendapatkan nuansa aja gitu. Buat gue cerita itu nomor 2, nggak penting. Tapi nuansa kejiwaan, nuansa si tokoh-tokohnya seperti yang Drive My Car, si Kafuku itu, bagaimana dia cerita tentang kehidupannya, banyak hal-hal yang absurd gitu buat gue, dan itu menarik, seolah-olah menghibur rasa gue ketimbang menikmati ceritanya. Setuju, aku juga kok. Oh ya, ngomong-ngomong, di Man Without Woman ini nggak begitu absurd. Biasanya kan dia suka ada yang aneh-aneh gitu ya, pose-pose aneh atau apa yang aneh gitu kan. Enggak, atau kucing yang bisa ngomong gitu-gitu kan. Dia suka, enggak, ini cukup wajar. Oh, ada dia di buku di cerpennya yang Man Without Woman itu, dia bilang gini, aku boleh nge-quote ya? Boleh dong? Ya. Once you've become man without women, loneliness sits deep down inside your body like a red wine stain on a pastel carpet, and getting rid of that stain is not easy. Gitu. Terus aku sebel gitu bacanya, apaan gitu. Itu absurd menurut gue. Jadi kalau lo mau baca Murakami, lagi-lagi subjektivitas gue, jangan cari ceritanya, nikmatin aja. Kayak lu buka jendela ngelihat keluar. Gimana maksud lo? Jangan nikmat gimana? Jalan ceritanya maksudnya, plotnya itu nomor 2. Tetapi nuansa yang gue bisa dapat dari ceritanya, penggambaran dia dengan tentang suatu tempat, bagaimana dia si tokoh berdialog dengan dirinya, itu tuh menarik buat gue. Itu menarik. Oke. Gitu. Murakami itu udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia belum? Udah. Baguskah terjemahannya? Aku no komen. Steven, lu udah pernah baca terjemahannya Murakami belum? Udah, di Norwegia Wood. Menurut lo gimana, bagus nggak? Menurut aku lumayan bagus. Okay. Aku mau kasih komen tapi off the record aja ya Om Tar. Ya Nggak boleh kalau anak udah record. Nggak ada. Nggak mau off the record, ya udah nggak usah komen. Kalau gue begini, untuk menikmati Murakami itu gue sarankan lebih ke bahasa Inggrisnya. Bukan karena gue meremehkan terjemahan bahasa Indonesianya, tapi si penerjemahnya, kalau nggak salah udah ada beberapa penerjemah ya. Paling nggak yang gue tahu itu ada J. Rubin sama Philip siapa gitu. Philip Gabriel. Nah, dia itu benar-benar menangkap nuansa bahasa Jepangnya baru dituangkan ke Inggris. Jadi bukan sekedar menerjemahkan. Karena mereka ini pakar bahasa Jepang, dan bahasa Jepang itu memang banyak nuansanya. Baca dalam bahasa Jepang dong. Tahu aku ya,
penerjemah bahasa Indonesianya orang Jepang deh. Untuk beneran? Oh. Seriusan, kata siapa? Iya. Aku nggak denger. Menarik. Bisa panjang nih kalau ngomongin Murakami. Lanjut lagi, kali ini buku pertama tahun 2019-nya Toto dan gue. Kebetulan ada satu judul buku yang sama-sama kita baca, sama-sama gue, Rane, dan Toto baca. Sok kompak emang si Toto itu. Bukunya lagi hates banget katanya di ibu kota gitu. Bicara tentang filsafat, tapi filsafat yang aplikatif banget, praktis banget gitu. Tapi sebelumnya dia mau cerita dulu satu buku menarik tentang filosofi hidup orang Jepang yang dikenal dengan Ikigai. Hai, dozo yoroshiku Toto-chan. Toto-chan itu mah buku yang lain. Dozo yoroshiku Toto-san. Dozo. Hai, dozo. Oke, buku gue yang gue ambil dari rak buku sebelum gue travel adalah sebuah buku kecil yang dikarang sama Hector Gracia sama Frances Miralles. Apa coba judulnya? Apa ya? Terbitkan oleh Penguin Books. Apa Iya, ya? Pak. Apa sih? Gue ketularan opat gue. Najis. Najis. Oke, buku yang karena ini gue lagi traveling ya, jadi gue kemarin Alasan. buku karena bukunya kecil dan udah lama sebenarnya pengen gue baca, gue pengen tahu sebenarnya buku apa gitu kan. Buku yang gue baca saat ini adalah Ikigai, The Japanese Secret and Happy Life. Ini sebenarnya gue nggak tahu ya, ada tren buku-buku kayak gini ya. Ada Iya, yang betul. ini kan Japanese style gitu ya. Ada yang dari mana tuh? Danish kayak gitu-gitu ya kalau nggak salah ya. Scandinavian gitu-gitu, Kak. Scandinavian gitu-gitu. Terus The Art of Tidying Up. Jadi sebenarnya buku-buku kayak gini nih sudah cukup ngetren beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Cuman gue selalu melengos aja kalau setiap kali ngelihat gitu. Terus? Nah ini gue ambil kenapa? Karena bukunya kecil. Jadi gue pengen tahu aja, penasaran. Nah, gue baca buku apa ya yang bisa gue bawa ya. Akhirnya buku ini gitu. Walaupun isinya sebenarnya ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja gitu ya. Intinya lu kalau pengen punya long Umur life panjang. yang happy, umur panjang ya lu harus punya misalnya melakukan kegiatan yang lu inflow di dalamnya gitu misalnya. Jadi nggak ada urusan gitu kalau kerjaan lu itu memang nggak untuk have a long life nggak harus lu retire dari kerjaan lu. Kalau kerjaan lu itu sudah inflow sama lu misalnya kayak gitu. Nggak berarti bahwa lu capek kerja gitu lembur. Kalau lu memang menikmati ya udah, bahkan dia menyarankan tidak retired gitu misalnya gitu Bapak. Ini kayak gini buku-buku kayak gini termasuk self help nggak ya? Gue bingung juga, nggak tahu, mungkin si Stephen tahu atau si Opa tahu kategorinya self help bukan? Iya, masuk itu. Masuk ya, oke. Jadi Rani harus baca ini. Tapi kayaknya si Ikigai ini nggak begitu susah deh. Maksudnya nggak begitu self help yang bikin Om Rane gimana gitu. Nggak begitu susah, tapi gue yakin kalau dia baca ini ntar dia banting bukunya begini aja, begitu dia pasti. Karena gue sebenarnya cuma pengen tahu prinsip apa sih yang ada di dalam Ikigai ini sebenarnya. Itulah kenapa pertama bukunya tuh kecil gitu, jadi bisa gue ambil. Kedua ya karena gue pengen tahu aja nih buku kayak gini nih udah banyak banget gitu kan ya. Cuma lu tahu lah ya tren gitu kan, ngetren banget gitu kan. Terus apa sih yang ada apa sih dengan buku-buku seperti ini gitu sebenarnya. Itu dua alasan gue kenapa gue ngambil buku ini. Terus ada apa? Babarannya. Ya itu tadi ada apa? Dari buku itu apa yang lo dapat? Gini, kalau misalnya lu tuh pengen nggak stres gitu. Orang kalau lu pengen long life sebenarnya jawaban dia cuma ada dua. Lu tuh jangan stres amat ya. Orang juga tahu sebenarnya ya. Tapi bagaimana lu supaya nggak stres gitu misalnya. Yaitu lu harus mengerjakan. Lu mikir bahwa apa yang lu kerjakan saat ini sebenarnya sudah inflow nggak sih? Udah lu nyaman nggak sih gitu. Tidak setiap hal yang membuat lu
bekerja keras gitu ya, terus lu terus harus tinggalkan gara-gara lu pengen long life gitu. Belum tentu. Kalau misalnya kita suka podcastan, biar sampai berjam-jam, kalau kita ya sudah lakukan gitu. Walaupun mungkin menurut orang bilang gila lu ngerjain gitu sampai berjam-jam. Tapi kalau emang lu di dalam kegiatan yang lu lakukan, ya lakukan gitu. Itu menurut dia salah satunya itu gitu. Misalnya, jadi lu harus punya an active mind sebenarnya. Apa ya? Active mind itu apa sih, Pat? Main yang aktif. You're not Gitu. helping, Opat. Iya, Thank you. thank you. That's the key of success, adalah kunci kesuksesan. Mm-mm. Gitu. Oke, jadi ikigai, Gitu. rahasia orang Ikigai. Jepang untuk hidup panjang dan bahagia. The secret. Tapi padahal penulisnya bukan orang Jepang kan? Bukan, tapi si Hector ini kalau nggak salah ya, dia itu dual citizen. Jadi ya ada Jepang-Jepangnya dikit, walaupun dia bukan orang Jepang. Jadi dia dual citizen Spain sama Jepang. Sementara yang satunya sih enggak gitu. Oke. Begitulah. Oke, ikigai. Terus ada buku lain? Nggak ada dong. Yang mana? Buku Bukunya yang mana? Henry Manampiring. Siapakah itu? Berarti dia belum baca. Oke, Belum baca. Filosofi gua belum baca. teras. Filosofi Teras. Oh ya ampun, Filosofi Teras. Maaf untuk pengarangnya. Saya tidak hafal pengarangnya. Ya, saya sudah baca beberapa lembar, tapi saya tinggalkan dulu sementara. Sebab traveling atau ada alasan karena bukunya? Enggak, bukunya bagus sebenarnya. Jadi ternyata buku itu tuh, gue pernah baca satu buku yang tentang Stoik kan, Iya. itu dalam bahasa Inggris. Ternyata buku itu adalah buku itu. Sebenarnya gue nggak pernah tahu bahwa ternyata itu adalah terjemahannya Itu. Filosofi Teras. Teras apa teras ya? Gue nggak tahu ya cara bacanya gimana. Mbak O dan Mas Steven sudah pernah baca Filosofi Teras? Belum. Tahu, Belum. apalagi kan aku follow Instagram, Twitternya kan, dan dia banyak sekali kan promosi dan informasinya, tapi belum. Steven udah? Belum. Belum. Ini 2 buku pertama yang gue baca di 2019. Yang pertama itu sebuah graphic novel dari Raina Telgemeier. Mudah-mudahan nggak salah baca. Judulnya Smile. Yang kedua Newsplatter itu akun Twitternya. Yang kedua itu Filosofi Teras dari si Henry Manampiring. Nah, kenapa dibilang Filosofi Teras? Karena itu sebenarnya dari kata Yunani Stoik. Stoik itu artinya apa ya? Teras itu apa ya? Nah, itu dia, gue juga bingung. Apakah teras itu? Porch. Ya porch itu teras. Ya bener. Stoik itu artinya teras. Gitu ya? Gitu. Betul ya? Nah, Betul ya. yang membuat gue tertarik karena begitu gue bilang Filosofi Teras, gue pikir wah ini buku bakal kayak dunia Sophie nih atau Sophie's World nih. Cerita tentang filosofi, sesuatu yang juga menjadi minat gue, makanya gue langsung beli e-booknya. Tapi ternyata dia bicara tentang Stoicism atau apa ya Stoicism itu ya? Gimana gue menjelaskan Stoicism? Tok lu bisa bantuin nggak? Ada Stoicism apa ya? Stoicism itu salah satu aliran dalam filsafat yang lebih praktis gitu. Bisa mengajarkan prinsip-prinsip universal. Apa sih? Iya. Tapi ya lebih praktis kata Rani. Ya, Praktis. Benar. Untuk memandang sesuatu itu selalu dari sisi yang baiknya, yang positifnya. Maaf ya kalau ada orang filsuf di sini. Tapi ya intinya ini adalah salah satu aliran filosofi yang pertama kali dikenalkan oleh sosok misalnya di situ yang banyak disebut ada Marcus Aurelius, terus ada Zeno, terus ada Heraclitus dan lain sebagainya. Intinya memang dia mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip filsafat Stoicism ini dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang simple banget gitu. Dan ya lu tahu sendiri atau mungkin udah pernah ngikutin si Henry Manampiring ini memang orangnya komunikatif sekali, orang iklan emang gitu kali ya. Dan menurut gue bukunya bagus karena bahasanya pasti bahasanya enak gitu kan ya, dibanding mungkin lu
belajar atau ngomongin stoicism dalam bahasa Inggris. Kedua, dalam bukunya ini walaupun gue belum baca semua, itu ada melampirkan kasus-kasus yang masih relevan dengan konteks Indonesia menurut gue. Itu sih nilai plusnya dari buku ini menurut gue. Iya. Dan yang membuat gue tertarik, karena gue kalau nemu buku baru tuh gue bener-bener skimming sampai belakang gitu. Ada kata-kata yang menarik dari buku itu yang, dia bilang gini, pokoknya intinya dia mengatakan bahwa jangan dibandingkan dengan tulisan-tulisan self-help yang menjanjikan kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan jodoh dengan cara mudah. Misalnya 7 rahasia kaya cepat, 7 kunci bahagia, 7 cara mudah dapat jodoh. Jangan dibandingkan seperti itu gitu loh. Tapi Itu nyinyir apa gimana sih? enggak, ini serius. Oh. Jadi lo cinta dong dengan buku self-help seperti ini? Jadi gini, gue pernah ada masa dalam hidup gue di mana gue tertarik pada filsafat. Tapi kemudian gue bertemu dengan yang namanya stoicism, yang beranggapan bahwa ternyata ada ya filsafat yang lebih praktis gitu, menurut gue gitu. Filsafat yang lebih membumi gitu, yang langsung bisa dipraktekin saat ini juga gitu kan, tanpa harus berawang-awang nilai itu apa sih, apakah korupsi itu enggak. Kalau stoicism lebih praktis mungkin ya kalau dalam bahasa sederhana gue. Betul. Oh, ini ada yang bagus nih, ini dari kata pengantarnya. Dia bilang, apa buktinya bahwa filsafat stoik atau stoa itu relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Gitu. Untuk kita di zaman now, ajaran yang asal-usulnya sudah ribuan tahun bukanlah sudah jadul. Betul. Jadi dia bilang pertama-tama, jangan berasumsi buruk dulu pada filsafat. Bisa jadi kita memang belum pernah membaca filsafat. Bisa jadi kita salah belajar filsafat atau salah mendapatkan guru gitu. Filsafat stoik, gue lebih suka pakai istilah stoik ketimbang stoa. Dia bilang filsafat stoa itu berbeda. Dia adalah sebuah way of life, jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya agama kita lebih mantap. Kurang lebih seperti itu. Bagian mana yang paling Bang Rani suka? Bagian Keseluruhan. Semua. Gue suka karena ada ternyata yang bisa menafsirkan filsafat stoicism ini secara praktis gitu loh. Misalnya Henry Manampiring ini mengaku bahwa dia mulai mempelajari filsafat stoik itu karena depresi berat katanya, sampai akhirnya dia orangnya nyinyiran banget. Lu kalau lihat Twitternya yang lama-lama tuh emang orangnya nyinyiran banget. Tapi kemudian dia mempelajari ini dan mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupannya, begitu. Luar biasa. Tapi kalau gue mungkin komentar aja ya. Ini berhubungan dengan kesukaan lo membaca buku-buku self help. Gue punya kesukaan? feeling, iya kesukaan lo yang 0 itu terhadap membaca buku-buku self help. Ya kan gitu kan, kesukaan kan bisa skalanya berapa. Gue kok punya feeling sebenarnya lu tuh nggak suka buku self help yang tanpa dasar gitu. Maksud gue, lu mungkin suka buku-buku self help kayak filsafat stoik ini karena sebenarnya dia buku self help tetap, tapi dia ada higher principle yang lu mungkin bisa ambil gitu. Lu nggak suka buku-buku self help yang sifatnya praktis. Betul nggak sih? Rate lu sejam berapa toh? Ntar gue konsultasi sama lu aja deh. Enggak, gue juga belum kelar bacanya. Tapi yang menarik, yang stoicisme itu sebenarnya mengajak kita untuk hidup bebas dari pikiran negatif, emosi negatif, supaya kita hidup lebih tentram gitu ya, hidup dengan lebih baik dan penuh kebaikan. Wisdom, kemudian adil, kemudian punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang tidak sejalan dengan diri kita, dan juga kemampuan untuk menahan diri. Nah, yang menarik, si Henry ini kemudian mengaplikasikannya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari soal pacaran, mulai dari soal kehidupan di alam kita yang sekarang sedang dikotori dengan berbagai macam hal yang
terkait dengan politik, mau pemilihan presiden, hoax, Asik. segala macam gitu, itu bikin kita jadi stres. Jadi dia hanya belajar untuk bilang bahwa ada hal-hal dalam hidup, oh my god, gue ngomong kayak begini, gue nggak percaya nih gue ngomong begini. Tapi ada hal dalam hidup yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Ngapain lu mikirin yang nggak bisa lu kontrol? Ngapain lu mikirin Oh, soal beda tuh. ngapain Apa sayur kol. ngapain lu misalnya mikir, jadi sebenarnya dia ngajak kita untuk menata pikiran bahwa ada yang bisa lu khawatirkan, ada yang nggak perlu lu khawatirin. Kekayaan itu hal yang di luar kendali lu, hal-hal kayak gitu. Cuma sama Henry ini dibuat dengan sangat lugas, sangat simple, sangat membumi. Simple, iya. Beda dengan 7 Habits of Highly Effective People menurut gue. Life revolution. Wait. Life Revolution. How to win friends and influence people. Oke, jadi setelah dengar yang Bang Rane bilang terakhir ini, jadi kurang lebih mungkin kalau teman-teman kepo buku atau Bang Rane, Mas Toto atau Mbak Opat mau buku dengan efek yang hampir sama, mungkin bisa coba baca Mind Platter-nya si Natsua ini, karena apa yang Bang Rane bilang di awal itu, di akhir itu kayak gitu. Komentar lainnya adalah ratingnya Filosofi Teras nih berapa, Bang? Sama apakah buku ini wajib dibaca di awal tahun 2019? Itu aja. Buset. Filosofi Teras kalau dikasih bintang gua kasih 3 deh. Oke, 3. Dari Dari 5. Dari 5. Oke. Karena menurut gue oke, ini terserah deh mau di off the record apa enggak. Gue yang edit, ngapain juga gue ngomong gitu ya. Ternyata ada lu. Buat gue prinsip buku self help yang kenapa salah satunya gue nggak suka itu adalah karena setiap orang itu punya prinsip yang berbeda dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kehidupan, sehingga nggak bisa itu kemudian diangkat menjadi template untuk diterapkan ke kehidupan orang lain. Awal-awalnya gue menangkap hal seperti itu dari buku Filosofi Teras. Namun ketika dia kemudian mencoba menjabarkan prinsip-prinsip Filosofi Teras itu, ya di situ baru kelihatan lebih aplikatif. Dan yang membuat dia menyelamatkan buku ini buat gue adalah karena dia juga wawancara dengan banyak orang, mulai dari psikolog, mulai dari siapa sih namanya, Adrian, siapa? Seleb tweet banget yang belakangan ini banyak ngomong soal politik gitu ya. Cita. Ntar lagi deh, ntar gue tambahin nih kalau gue inget. Chania, siapa? Cita Kania. Iya, itu gitu. Itu yang membuatnya seperti itu gitu. Tapi mungkin gue ingin membacanya sekali lagi supaya gue nggak subjektif dan mungkin akan kemungkinan bertambah lagi bintangnya. Tapi kalau ditanya apakah ini layak dibaca di awal tahun, layak lah bagi lo yang punya kebiasaan untuk membuat resolusi atau menganggap awal tahun itu sebagai awal kehidupan yang baru, ya coba lu baca ini karena siapa tahu dia akan bisa membantu lo, siapa tahu Filosofi Teras bisa membantu lo sama seperti dia membantu Henry Manampiring. Bravo. Nah, apa lu, Pat? Kan kalau tepuk tangan gak kedengeran, jadi bravo ngomongnya. Dan sebelum otak gua keseleo, gue mau share cepat aja buku yang kedua, yaitu dari Raina Telgemeier. Ini sebenarnya buku buat anak-anak muda, anak-anak remaja. Kayak aku. Ya, whatever. Terus kenapa lu baca, Ran? Karena Biar remaja lagi. jadi gini, latar belakang gue tuh lagi nyari komik yang bisa gue tiru stylenya. Kemudian gue ke toko buku, gue cari-cari contoh komik karena itu gue tuh suka komik yang bersih gitu loh, yang nggak banyak arsiran, pokoknya yang clean gitu loh. Terus gue ketemu ini, gue lihat covernya dan ada satu buletan di pojok kanan atasnya yang menyebutkan bahwa buku ini adalah pemenang Will Eisner Award.
Apa tuh? Eisner Award. Eisner Award itu adalah Oscars-nya komik, cuy. Wow. Gitu. Dan ketika gue buka, nah ini mah komik ABG gitu loh. Orang dia cuma cerita. Jadi sebenarnya ini komik autobiografisnya si Raina yang ketika masih SMP kalau nggak salah, dia jatuh, giginya patah, dan itulah bagaimana itu mempengaruhi kehidupan dia, pergaulan dia malu karena giginya ompong, kemudian dipasangin brace segala macem. Pokoknya permasalahan anak muda, bagaimana dia mau melihat supaya brace-nya itu bagaimana dia suka sama orang tapi dia jadi nggak pede karena ada brace-nya segala macem. Itu hal-hal sederhana gitu, tapi kemudian itu menggoda gue untuk lihat kenapa dia sampai menang Eisner Awards gitu. Ternyata karena memang komiknya bagus, pola gambarnya bagus banget, kemudian juga ceritanya itu benar-benar autobiografis banget dan nggak lebay gitu loh kehidupan sehari-hari. Karena komik itu kan, Eisner itu adalah sosok yang gue nggak tahu alirannya apa, tapi alirannya tuh realis gitu loh dalam membuat komik gitu. Gitu. Jadi dicoba dibaca. Nanti ada 4 komiknya yang lain. Terutama kalau lo yang pakai brace mungkin menarik untuk baca komik ini. Stephen mah brace himself. Dan saudara-saudara para kepoan dan para kepowati di seluruh Nusantara dan di berbagai belahan penjuru dunia, itulah Kepo Buku episode perdana. Sebetulnya masih panjang, tapi sayang gitu karena ini juga episodenya udah kepanjangan, udah sejam lebih. Jadi kita akan pindahkan ke episode kedua yang masih akan ngomongin soal buku-buku tahun 2019. Dan di episode berikutnya kita akan saling menantang untuk membaca buku-buku yang kalau istilahnya Opat itu bukan buku cup of tea kita, tapi cup of coffee gitu. Apa maksudnya? Ya kurang lebih buku-buku yang bukannya tidak disukai tapi tidak ada dalam radar kita atau tidak, kita masih belum awam dengan buku itu. Kita menantang masing-masing untuk membaca. Nah, bagaimana, apa yang saling ditantang nih, ada cuplikannya sedikit aja kita dengerin cuplikan untuk minggu depan. Namanya aku membuat ini berjudul Tantangan Segelas Kopi. Azek. Indie banget kan? Jadi mas suruh baca Harlequin aja. Iya benar juga. Jangan. Buku apa yang lu paling gak suka? Buku puisi. Bohong. Buku puisi banyak yang bagus lagi, Van. Lu baca buku apa lu, Pat? Gue tantang lu baca buku masak. Nah, kalau ada teman-teman yang mau coba terima tantangan ini, ayo share cerita kalian via rekaman audio dan nanti dikirim ke kita dan akan kita sertakan di Kepo Buku. Oh ya, di episode minggu depan juga ada seorang teman di Tangerang yang akan share cerita bukunya yang dikirim via email. Ini cuplikannya. Pada kesempatan ini aku mau nge-review sedikit ya tentang buku yang sebenarnya aku udah baca agak lama, jadi agak lupa. Tapi menurutku ini buku sejarah yang menarik ya. Mudah untuk kita mengerti ya karena bahasanya yang naratif sekali, komunikasinya enak. Selain itu juga buku ini punya beberapa gambar-gambar dokumentasi. Yoi, dan jangan lupa kita undang teman-teman semua para kepoan dan kepowati untuk cerita tentang buku-buku yang baru dibacanya. Rekam aja cerita kalian di handphone, terus attach di email ke suarane@gmail.com seperti teman kita yang barusan tadi, yang lengkapnya akan kita dengar di minggu depan gitu ya. Jadi attach aja di email, kirim ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau pakai voice note di WhatsApp juga bisa. Caranya di browser HP kalian, tulis aja link ini, bit.ly /ikut kepo buku, bit.ly /ikut kepo buku. Nanti akan kebuka ke WhatsApp, tinggal rekam di situ, sebut nama kalian, tinggalnya di mana dan lagi baca buku apa dan kenapa. Rekaman lo nanti akan kita sertakan di episode Kepo Buku berikutnya. Gitu aja. Oke, kita ketemu di episode berikutnya. Sebelum ditutup, minta maaf banget kalau misalnya ada kata-kata kita yang menyinggung. Kalau tadi gue juga ngeledek-ledekin buku tertentu, pilihan buku orang lain segala macam, minta maaf. Justru
Gua tuh pengen di Kepo Buku ini kita semua saling meyakinkan masing-masing pihak bahwa buku apapun itu menarik untuk dibaca sebetulnya. Makanya lu harus ikutin episode yang berikutnya, karena di situ kita akan saling menantang buku-buku yang sebelumnya tidak ada dalam radar kita. Gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, semua itu tidak disengaja. Gitu. Akhirnya gue Rane Hafid atas nama Steven Sitongan di Ambon, Toto yang lagi ada di Bahrain waktu kita rekaman ini, dan juga Opat yang lagi ada di Jakarta, host baru kita berempat pamit. Karena kali ini banyak banget buku-buku yang dibahas yang bersifat motivasional, self-help gitu ya. Jadi gue mau tinggalkan kalian dengan satu quote yang relevan banget dari Toto barusan ya, yang kayaknya penting buat kita kutip sebagai penutup. Quote-nya gini. Key of success adalah kunci kesuksesan. The key of success adalah kunci kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum.